Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada yang kayak gini ya, nih, ada ini namanya kursor. Kursor ini kita bisa pindahkan. Caranya bisa menggunakan shift klik kanan, shift klik kanan, shift klik kanan, dia bisa kemana-mana gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya kalau kita misalkan mau, yang pertama ya, salah satunya adalah kalau misalkan kita mau nambah objek, nah ini kita bisa menambahkan di kursor ini. Jadi nggak lagi di tengah, tapi di yang ini. Nah, terus gimana cara cara membalikannya? Cara membalikannya tinggal Shift S ya. Shift S dia ke world origin. Nah, ini world originnya. Jadi kalau Anda lihat di sini sebetulnya ini world gitu ya. Nah, ini di delete aja. Nah, terus kalau misalnya kita mau nambahin, berarti kan tadi Shift A cube. Nah, ini. Terus kalau misalnya saya mau nambah di sini, saya Shift dulu. Terus Shift A circle tadi nggak usah, ini. Terus saya mau nambah lagi di sebelah sini, Shift klik kanan, Shift A, terus equals pair. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian juga misalnya saya mau nambahkan lagi di sini, Shift klik kanan, Shift A, terus silinder ya. Terus saya mau nambahin di sana nih misalkan ya, di sini Shift klik kanan, Shift A, cone ya. Kemudian juga saya mau nambahin di sini Shift A, Shift klik kanan, torus. Yang satu lagi saya nambahin misalkan di sini Shift A, grid mungkin nanti ya. Ini aja monkey. Tuh. Nah, ini kalau kita lihat dari sini kayak kelihatan tersusun rapi ya. Tapi kalau kita putar, ternyata dia seperti ini. Nah, gimana supaya misalkan dia ada di garis yang sama gitu. Ini kenapa kayak gini? Karena tadi kan kita pakai perspektif ini ya. Jadi ada istilahnya user perspektif nih kalau Anda lihat di sini. Ada user perspektif. Nah, gimana caranya misalkan kita coba align objek-objek ini sebaris dengan yang X ini ya. Nah, supaya mudah untuk menjajarkannya, membariskannya, kita ganti perspektifnya. Jadi kalau misalkan tadi pakai yang kayak gini, nah kita coba pakai misalkan berdasarkan X. Nah, cuman supaya mudah pakai satu aja. Terus kita geser deh gitu. Nah, klik kemudian G ya. Nah, terus ini juga sama, klik G ke atas. Ini juga sama, si torus G. Ini juga sama, G itu ya. Nah, ini juga sama, G kita geser. G kita geser. Oke, seperti ini. Nah, kalau dari sisi, kalau kita lihat dari perspektif sumbu X, ini sudah sejajar. Cuman kalau kita lihat lagi, ternyata dia belum sejajar gitu ya. Nah, kita ganti perspektifnya. Kalau tadi X, coba ke Y. Oh, ternyata kalau Y belum sejajar nih. Udah kita geser. G, Y. Seperti itu. G, G, Y. Juga sama G, terus Y. Nah, ini juga sama ya. G, Y. Nah, ini kalau nggak kelihatan, kita bisa ganti viewportnya. Kalau ini kan solid, ini kita bisa ganti ke wireframe. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih jauh ya. Tapi sekarang ini aja, supaya nggak kelihatan kejauhan, kita geser. Nah, ini terus kayak gini, ini G, Y, juga sama G, Y, gitu. Nah, kalau Anda lihat lagi tadi, kalau dari depan sudah kelihatan oke, dari pinggir juga sudah kelihatan oke, sama kalau misalkan kita dari sebelah pinggir lainnya ya, nah sudah kelihatan oke. Sekarang kita lihat dari atas, oh sudah lumayan oke nih, gitu ya. Jadi bisa lagi, mungkin kejauhan, kita geser berdasarkan sumbu X kayak gini. Wah, kita tambahin satu lagi ya, karena saya pengen tambahin plan. Nah, ini kursornya saya pindah ke origin, terus add shift A, plan. Yang nggak kelihatan ya, kita scale. Nah, beginilah gitu ya. Nah, kalau Anda lihat nanti akan kayak gini. Oke, coba buat seperti ini. Silakan.
Nah, kita bisa lihat dari kamera. Nah, ini kalau di render, kalau dicetak ini nanti yang kelihatan cuma ini. Ya, nah kita bisa mengubahnya. Misalkan ini tinggal diklik aja, terus geser, grab sama ya, grab, terus geser agak atas misalkan. Kalau kita lihat lagi pakai ini sisi kamera, oh udah lumayan nih. Ya, cuman kalau kayak gitu kan jadinya agak susah ya. Nah, ada cara lain yang lebih mudah. Jadi ketika kita di sini tinggal tekan sidebar atau dengan ini N ya. Ini kalau misalkan mau pakai nggak pakai shortcut bisa pakai ini view kemudian sidebar. Ini akan muncul ya. Shortcutnya N ya. Jadi N. Kemudian tinggal klik tab view dan ini bisa digeser kalau supaya kelihatan. Klik kamera to view. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita pilih kamera, nah ini kita bisa gunakan yang kalau kita tadi pakai mouse gitu ya. Ini kita bisa geser. Begitupun kalau misalnya kita mau seperti ini, ya bisa kelihatan kayak gini. Ya, dan nanti kalau misalkan kita mau lihat di render, ya, nah cara render tuh kayak kita bikin dia flat gitu. Kalau kemarin kita bahas ya render itu proses untuk membuat objek-objek yang ada di sini tuh jadi flat, jadi gambar. Nah caranya ke bagian render, kemudian render image. Nah ini yang kelihatan tadi, kalau saya geser sedikit nih lihat. Posisi kamera dengan posisi yang render ini kurang lebih sama gitu ya. Nah, Anda bisa nyimpan render ini ya, bisa di save image save. Anda bisa save, misalkan ke mana ya, playground blender. Nah ini Anda bisa coba pertemuan render 1 kan. Nah, ini tinggal save as image. Nah, Anda bisa juga pilih formatnya apa, PNG, BMP, banyak nih formatnya. Ya WebP pun ada. Nah, ini bisa pakai PNG misalkan seperti itu. Ini bisa di close. Nah, kalau Anda lihat misalkan di dalam Explorer, ya tadi ada di Cemara, saya disimpan di Playground, Blender. Nah, ini ada. Tuh, kalau Anda buka, nah ini hasil render yang tadi. Udah jadi flat. Ini nggak bisa diapa-apain, cuman gambar aja. Ya, itu tadi render. Shortcutnya tadi F12. Oke, itu tadi cara simple render ya. Jadi, apa yang dilihat di kamera itu nanti akan di render sih. Itu intinya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, selanjutnya coba kita posisikan lagi si ini di dekat yang kotak ya, objek-objek ini. Nah, supaya gampang, supaya karena kita nggak pengen mengubah barisnya, jadi pengennya lurus gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil dari perspektif atas gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kan kayak gini ya. Nah, kita pakai Z nih, Z. Nah, Z ya. Nah, kita bisa pindahkan. Contohnya ini ya. Saya pengen sorry. Kadang kalau belum terbiasa suka gitu. Grab ya. Nah, ini kita bisa simpan di depan misalkan. Kemudian ini chorus, grab juga, geser sedikit ya di sini misalkan ya. Ini juga bisa kita geser ke sini. Ini bisa kita geser sinilah atau kayak gini ya. Terus ini di sini misalkan seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat kan, nah ini masih bagus nih, masih sejajar gitu ya. Nah sekarang misalkan saya pengen mindahin si monkey ini ke atas kubus ya, berarti saya, nah ini kan kalau tadi kayak gini, kalau saya grab kemudian ke sini kelihatannya bisa seperti itu ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat, nah dia ada di sini ya, jadi nggak pas gitu ya, karena memang perspektifnya ya, jadi ketika kita menggerakkan sesuatu itu kita menggerakkan berdasarkan perspektif yang kita lihat saat ini.
Dan itu harus kalian biasakan juga ya. Nah, supaya mudah, kita bisa menggunakan tadi, misalkan X. Nah, ini kan X kelihatan ya. Kemudian kita geser, grab. Nah, geser misalkan supaya masih sejajar, ke sini aja, gitu ya. Nah, terus kita lihat dari Y. Nah, ini udah oke juga. Sekarang dari Z. Nah, ini udah pas belum? Nanti kita geser juga, gitu ya. Sesuai Y. Nah, gitu ya. Nah, oke, grab dikit, kayak gitu. Nah, terus kita coba lihat lagi. Nah, kalau kita lihat supaya dia terbaring gimana caranya? Ya, tinggal ini aja. Kita dari sumbu Y, sumbu X ya, sumbu X. Nah, kita coba rotate. Nah, kita putar. Ini terus kita grab. Ini terus kita putar dikit. Nah, itu ya. Terus misalkan kita lihat dari atas, kita coba geser lagi. Again, kayak gini. Supaya agak ini ya. Nah, tuh. Sudah terlihat ya, kayak gini. Nah, itu tadi bagaimana kita memindahkan objek gitu. Nah, selanjutnya kalau Anda perhatikan di sini di atas ini ada viewport. Viewport ini seperti preview ya. Yang default viewportnya adalah yang aktif yang solid. Ini yang solid namanya. Kalau kita cek yang lain, ini shading. Nah, ini kalau shading itu kita melihat seperti kita melihat dengan view ini sudah diwarnai gitu. Nah, ini karena defaultnya warnanya putih jadi kelihatan kayak gini gitu ya. Kalau yang ini kita lihat berdasarkan rendering. Jadi nanti kalau misalnya kayak tadi kan kita ngerender ya, mana yang ini, sorry, mana ya. Nah, ini kan ini sudah kayak kelihatan ada pencahayaan gitu ya. Nah, ini tadi kita lihat render kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti kita ubah, kita akan lihat nih. Contohnya misalkan di sini ada pencahayaan light ya. Dan kalau kita ubah geser, nah ini kelihatan. Tapi kalau misalkan kita ubah di sini di solid pencahayaannya, ini akan kelihatan perubahannya, efeknya ya. Nah, kalau kita di sini juga sama kelihatan. Karena ini cahaya, jadi kalau misalnya supaya kelihatan di sini. Nah, selain solid kemudian ini apa? Material view ya untuk shading dan ini rendering, ada juga nih sini ada wireframe. Jadi kalau Anda pengen lihat, oh ternyata mesh-nya ini terdiri dari vertex, kemudian yang lainnya gitu ya, node dan lainnya, edge istilahnya anti edge, ada face, ada vertex. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kalau misalnya supaya nggak kelihatan X-ray, nah ini X-ray, ini supaya kelihatan ini bisa kayak gini. Ya, nah ini kalau Anda lihat, ini X-ray, nah ini kayak kelihatan transparan kalau yang ini ya, kayak gitu. Nah, kita bisa fokus ke sini, gitu ya. Kalau Anda pengen lihat perubahannya, nah bisa seperti ini ya. Jadi ini bisa kelihatan tuh, gitu ya. Jadi udah bisa kelihatan kan ininya apa namanya pencahayaannya misalkan juga sama ya, konsepnya sama. Konsepnya masih tetap pakai yang ini ya, pakai tools untuk mengubah-ubah ini ya. Jadi ini memang harus Anda biasakan sih, gitu. Baik, ya saya ulangi ya. Jadi kalau tadi kan kita bermain di sini ya, di bagian shading dan ini solid. Nah, ini by default kita di solid gitu ya. Cuman kalau kita lihat kan kita punya objek kayak light ya. Kemudian kita juga punya objek kamera. Nah, itu
nggak kelihatan. Yang terutama di yang light ya. Yang light itu kalau kita lihat nih, kalau kita geser gitu kemana-mana, ini nggak ada perubahan nih, nggak ada efek ya, nggak ada efek. Nah, begitupun kalau kita pakai, nah di Blender ini ada yang namanya viewport. Viewport ini untuk melihat seperti preview lah. Jadi ngelihat objek, kalau by default ini kita kayak bikin objek kayak gini memodelkan ya. Cuman kalau misalkan nanti kita kasih warna, ini akan kita bisa melihat warnanya di mana seperti di bagian sini, di bagian material. Jadi ada viewport untuk solid, yang tipenya solid, ada material dan juga ada yang di render. Nah, kalau yang di render itu kelihatan tuh, kelihatan bahwa oh, ini kalau kita kasih cahaya, nih akan ada perubahan ya. Dan ini mekanisme ngegeser cahaya, objek cahaya itu sama kayak kita ngegeser yang lain juga. Ya, jadi sama aja. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita juga tadi sudah bisa lihat, kita bisa X-ray juga ya. X-ray hanya bisa pada ini yang solid, nah X-ray. Atau kita pengen melihat wireframe ya. Wireframe bisa di X-ray juga. Nah, ini by default ini. Ya, ini default. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menambahkan warna? Kalau kita mau menambahkan warna, sama kayak kita pilih dulu objek mana yang kita mau warnai. Kita sebetulnya bisa langsung dari sini nih, bisa langsung menambahkan warna dari objek material property di sini. Misalkan new gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan warnanya. Warnanya misalkan merah. Oh ya, nah sebelum supaya kelihatan, kita ganti viewportnya ke yang material preview. Nah, kelihatan kan berubah warnanya. Jadi, nah ini kita bisa ganti warnanya. Misalkan di sini warnanya kuning, gitu ya. Nah, cuman memang ini agak terbatas di sini ya. Nah, supaya nyaman nanti kita bisa menggunakan workspace namanya shading di sini. Nah, kalau shading di panel ini ada beberapa panel yang terbuka, yaitu untuk scene, kemudian untuk explorer ya. Kemudian ini untuk ngedit image, karena nanti kita bisa nambahkan juga tekstur ya. Kita bisa ngedit di sini. Dan ini ada node editor ya. Nah, ini sebetulnya isinya sama kayak yang tadi di dalam layout. Nah, cuman di sini terbatas. Ya, di sini cuman bagian ini aja. Nanti kalau misalnya kita mau menambahkan node yang lain, di sini misalkan efek yang lain, ini kayaknya lebih mudah di sini. Nah, ini sama, jadi kalau misalkan kita mau, kalau kecil ya tinggal di scroll aja, ya terus misalkan kalau nggak kelihatan tinggal digeser, ya. Dan kita bisa ganti base colornya apa, contohnya tadi merah ke merah, ya. Kemudian misalnya ini kita klik aja warnanya, kalau misalkan dia belum punya materi atau warna, nah ini, sorry sebelum ke sana, warna ini kita bisa kasih nama, misalkan ini red, gitu ya, merah. Kemudian sehingga nanti kita bisa pakai nama yang sama, new misalkan untuk nah ini ya diklik. Nah, untuk yang lain tuh bisa jadi warnanya sama. Gitu ya. Nah, cuman kita ganti aja ini material, ganti warnanya misalkan di sini jadi hijau ya. Dan kita bisa memanfaatkan ini juga, jadi ini lebih terang, ini lebih gelap. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya. Kemudian ini misalkan saya pengen warnanya yellow, misalkan ya, yellow. Nah, ini ganti juga jadi yellow. Nah, terus ini misalkan ini purple misalkan ya. Ini purple. Terus ini misalkan ini apa ya? Biru mungkin ya. Blue gitu. Terus kita kasih base colornya blue. Ya, kemudian si monkey-nya mungkin apa ya? Ya, warna pink misalkan. Atau orange deh ya. Orange. Terus yang tadi ini ya kasih warna apa ya, aja lah ya. Ini light blue misalkan bisa juga ya. Tadi yellow sudah,
Oh, ini purple ya. Terus ini blue, ini red. Nah, ini warna. Yang bawahnya mungkin kasih aja warna putih ya. Ini plain juga sama. Nah, kalau Anda lihat sekarang, ini kan dari material preview ya. Ini bisa kita geser supaya kelihatan lebih jelas. Ini material preview. Kalau kita lihat ke render, nah ini udah kelihatan kayak gini nih. Gitu ya. Jadi kalau kita misalkan render lagi kayak tadi, pakai yang apa tuh? Kalau kita lihat di kamera, mungkin kameranya kita geser lagi ya. And view, kamera to view. Nah, kita bisa geser ke sini agak kayak gini mungkin, atau gini lah ya. Nah, terus ini kita geser dikit supaya kelihatan ya. Nah, ini kalau kita render, ini udah lihat render. Nah, ini udah lumayan oke, ini udah lumayan bagus ya. Ini juga bisa di save misalkan. Oh, ini yang tadi ya, belum. Image save render 1 saya ganti jadi render 2 misalkan itu, save as image. Nah, ini kalau kita lihat di Explorer, ini ada 2 nih tuh ya, render. Oke. By the way, tadi file Blendernya belum di save ya, jadi di save dulu. Misalkan ini pakai praktikum 1 gitu ya. Nah, ini filenya namanya blend, tinggal di save aja. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang kita sebetulnya bisa menambahkan efek lainnya. Cuman mungkin karena waktunya juga terbatas ya. Nanti kita akan lanjutkan di bagian material reflection sama lightning. Ya, nah untuk sementara sampai sini dulu. Baik, saya akan coba recap ya. Jadi di pertemuan kali ini untuk materinya, itu kita mencoba memfamiliarisasi user interface daripada Blender. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana cara menavigasi scene yang ada di dalam Blender. Jadi scene itu yang terlihat ya. Sebetulnya kita bisa bikin, nah ini scene, kita bisa bikin lebih dari satu scene. Cuman kita fokus aja dulu satu scene dulu. Kemudian di dalam Blender itu kita punya beberapa workspace ya. Dan workspace ini macam-macam tergantung fungsionalitasnya. Jadi ada yang layout, ini yang default. Untuk modeling juga ada, jadi nanti di minggu depan kita akan mulai modeling ya, edit mode, kemudian sculpting, ini untuk lebih kepada mahat atau bikin patung, ini untuk UV editing, tekstur, shading, nah kita juga sudah masuk ke shading, dan ini sedikit banyak sudah basic yang sudah kita gunakan. Animation mungkin nanti ya, rendering ini juga tadi sudah kita pakai, cuman terbatas. Kemudian compositing juga sudah ya. Nah, itu workspace, jadi kita bisa berpindah dari satu workspace ke workspace yang lainnya, dan bahkan kita bisa mengubah tampilan dari workspace itu sendiri gitu ya. Contohnya kita mau nambah vertical split, nah ini kita bisa juga menambahkan split gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah, join area saja ke sini, seperti itu. Ya, kemudian kita juga punya toolbar, di sini ada toolbar. Dan ini kita bisa gunakan untuk mentransformasi si objek ya. Di sini ada tulisannya move, rotate, scale, transform dan sebagainya. Nah, biasanya memang kita lebih banyak menggunakan shortcut untuk memindahkan objek itu G ya, istilah lainnya grab, dan kita bisa memindahkan berdasarkan sumbunya, baik itu X, Y maupun Z ya, termasuk yang lainnya juga untuk rotate, scale dan sebagainya. Di sebelah kanan ini juga kita punya gizmo. Gizmo ini
kita bisa untuk melihat perspektif dari sumbu lain ya, dan ini akan banyak membantu kita juga. Nah, untuk melihat kita bisa pakai mouse wheel yang tengah ya. Nah, untuk memindahkan kita bisa pakai shift mouse wheel, nah, supaya bisa gampang. Ini juga ada zooming ya, ada alat untuk zoom, untuk grab yang tadi ya. Kemudian ada untuk kamera view dan juga perspektifnya, mau ortogonal atau apa ya namanya tuh, ortografik dan perspektif. Jadi ini yang ortografik nih, ini bisa kita lihat di user ortografik. Kalau ini perspektif kita ya, naturalnya kan seperti ini. Kalau ini agak sedikit aneh memang, tapi banyak juga nanti yang render tuh kayak gini juga gitu. Jadi menarik juga sih kalau render kayak gini ya. Kemudian kita juga punya outliner panel di sini yang kita bisa mengganti nama ya, misalkan di sini bola bisa juga ya. Kita bisa menamai objek itu sesuai dengan fungsinya. Kita juga punya properti ya. Properti ini bisa dibagi berdasarkan apa tool yang aktif maupun objeknya gitu ya. Dan untuk menambahkan warna kita bisa sebetulnya langsung dari sini, material property, atau melalui shading karena lebih mudah juga kalau pakai shading ya, karena kita bisa juga menambahkan yang lainnya. Nah, tadi kita baru menambahkan objek shading terhadap objek. Jadi sebetulnya kita juga bisa menambahkan world ya. Nanti kita akan bahas ya. Seperti itu. Ya, seperti itu sepertinya untuk materi hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan?